Halo sahabat-sahabat fisika asik, jumpa lagi sama Pak Andi melanjutkan materi tentang listrik dinamis atau rangkaian listrik arus searah. Jadi ada buku yang memiliki judulnya rangkaian listrik arus searah, ada judul bukunya tuh listrik dinamis. Karena memang kenapa dikatakan listrik dinamis? Karena listrik mengalir. Yang mengalir itu muatan, karena biang kerok listrik itu ada ulah daripada muatan listrik. Oke. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan rangkaian adalah rangkaian jembatan Weinstein, ya, rangkaian jembatan Weinstein. Weinstein itu nama orang ya, nama Charles Weinstein. Jadi bagaimana bentuk rangkaiannya itu seperti ini. Jadi pada pertemuan sebelumnya pada hari itu kita mengenal bagaimana menyelesaikan rangkaian listrik seri paralel, bagaimana menggunakan hukum Kirchhoff 2. Yang ketiganya adalah bagaimana menggunakan rangkaian jembatan Weinstein. Oke, kita lihat soalnya. Jadi mungkin akan lebih paham kalau kita melihat soal. Jadi jembatan Weinstein ini tidak ada seri paralel di sini. R1 sama R2 nggak seri ya. Atau juga tidak paralel dengan R5. Karena seri itu sifat rangkaiannya itu ujung yang satu terhubung dengan ujung yang lain, nggak ada cabang. Kalau paralel itu ujungnya menyatu. Nah, ini bentuknya. Menyatu ujungnya paralel. Kalau ini nggak menyatu, kalau kita katakan menyatu nggak bisa pula di sini. Jadi seperti ini bentuk rangkaiannya. Itu namanya adalah jembatan Weinstein. Oke. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan jembatan Weinstein ini? Gini, jika R1 lihat ya dikalikan dengan R3, jika R1 dikalikan dengan R3 sama dengan R2 dikalikan dengan R4. Kalau dia sama, berarti I di tengah-tengah itu 0. Nah, jadi I di sini itu syaratnya ya. Jadi jembatan Weinstein itu konsepnya. Coba kita lihat. 1 kali 6, 6. 3 kali 2, 6. Jadi 1 kali 6, 2 kali 3, 6 sama dengan 6. Berarti dia sama. Kalau dia sama, berarti arus di tengah-tengah ini nggak ada. Berarti I-nya sama dengan 0. Jadi, kalau gitu jawabnya, kita lihat soal ini. Langsung ditanya oleh soal, berapakah I pada R5? Jadi I pada R5, lihat saja ketentuannya. 1 dikalikan dengan 6, sama dengan 3 dikalikan dengan 2, sama-sama 6, berarti arus di tengah-tengahnya 0. Berarti ini I pada R sama dengan 45 ohm, ya, maka I-nya sama dengan 0. Jadi kuat arusnya tidak ada. Oke ya. Kemudian berapakah I pada rangkaian? Jadi setelah kita cari penggantinya, berapakah arus yang mengalir? Berarti berapakah I totalnya di sini? Nah, sekarang bagaimana kita mencari I total? Tentu V totalnya sudah ada, 16. R totalnya belum. Bagaimana kita mencari R total? Kalau jembatan Weinstein ini, kalau I tidak ada di sini, I-nya tidak dilewati arus, maka R1 sama R3 jadi seri. Ya, jadi R1 itu begini, ini adalah R1, ini adalah R3. Artinya ini karena tengah-tengah nggak ada. Jadi akibatnya R1 sama R3 dia jadi seri. Kemudian R4 sama R3 juga seri. Karena jembatan di tengah-tengah, hambatan di tengah-tengah tidak berfungsi. Artinya dia tidak dilewati arus. Nah, jadi kalau gitu cari dulu pengganti daripada ini. Karena dia seri, R pengganti satunya adalah 1 ditambah 3 berarti 4 ohm. R pengganti 2-nya sama dengan 2 ditambah 6. 2 ditambah 6, 8 ohm. Nah, kalau gitu, berapa R pengganti totalnya? Tentu paralel jadinya. Jadi di sini jadinya 4. Nah, ini sama 1, 3, 4. Ini jadi 8. Nah, gini. Jadi akibatnya 4 sama 8 paralel. Nah, jadi karena dia paralel, berarti ini 1/4 ditambah 1/8. Nah, ini jadikan 2/8 ditambah 1/8. Berarti ini 1/R penggantinya adalah
3/8. Maka jangan lupa diputar. Ini baru step R pengganti. Lalu kali silang. Maka R penggantinya adalah 8/3 ohm. Jadi dia bisa dicari dengan diganti dengan satu hambatan saja, nilainya 8/3 ohm. Kalau itu berapa I-nya? Nah, I pakai hukum ohm, I sama dengan V per R. Karena V sini 16, berarti 16 dibagi R penggantinya 8/3. 8/3. Dalam matematik tentu 3 dikalikan dengan 16/8. Ini coret, ini jadi 2. Maka arusnya adalah 6 ampere. Nah, itu caranya. Jadi arus yang mengalir adalah 6 ampere. Arus pada ini adalah 0 karena berlaku di sini konsep jembatan Weinstein. Nah, begini cara menyelesaikan soal jembatan Weinstein. Oke. Soal kedua. Ya, soal kedua. Soal kedua, coba lihat rangkaiannya. Jadi ini 3 ini 6, 3 6 ini 10. Ini juga jembatan Weinstein. Jadi kalau gitu ini R1 di sini sama dengan 3 nih. Kemudian R2-nya sama dengan 6 nih. Nah, sama cuman merubah bentuknya saja kan, merubah bentuknya. Jadi antara ujung R1 sama R2 ini sama dengan R1 ini. Ini sama dengan R1. Kalau kita hubungkan dengan di sini, ini R1, ini sama dengan R2, ini sama dengan R4, ini sama dengan R3. Ini di tengah-tengahnya ini adalah R5. Nah, jadi kalau gitu antara R1 dan R3 ada di tengah, berarti mirip yang cuma merubah bentuk doang. Cuma bentuk doang. Sekarang pertanyaan pertama, berapakah kuat arus pada R10 ohm? Jadi jawab ya. Jawab. Berapakah arus pada 10 ohm? Nah, coba lihat karena ini jembatan Weinstein, 3 kali 6 18, 6 kali 3 18. Karena dia sama perkaliannya, maka I sama dengan 0. Jadi I pada R5, I sama dengan 0 pada R5 sama dengan 10 ohm. Nah, jadi I sini 0. Berarti I sama dengan 0 di sini. Karena 3 kali 6 sama dengan 6 kali 3. Oke. Yang B. Berapa kuat arus pada rangkaian? Nah, jadi sama dengan tadi. Jadi karena dia yang di tengah tidak berfungsi atau arus tidak ada melewati, anggap ini tidak ada. Akibatnya 3 sama 6 seri, 3 sama 6 seri. Berarti ini penggantinya adalah 9. Ini penggantinya juga 9. Nah, berarti dia jadi paralel. Maka R penggantinya adalah 1/9 ditambah dengan 1/9. Maka 2/9. Maka R penggantinya adalah 9/2 ohm atau 4,5 ohm. Kalau itu berapa I? Maka I sama dengan V per R. Maka V-nya adalah 9 dibagi 4,5. Maka I sama dengan 2 ampere. Nah, jadi ini jawaban yang A, ini jawaban yang B. Berapa I pada 10 ohm, berapa kuat arus totalnya atau kuat arus yang dihasilkan dari komponen ini. Kemudian yang C, kalau ini tinggal memasukkan rumus saja. Nomor C, berapa daya? Daya, kita tahu daya itu rumusnya bisa I kuadrat R, bisa V kuadrat per R, bisa VI. Nah, kalau ini tinggal masuk rumus saja. Jadi kalau ditanyanya berapa daya total, berarti ambil V totalnya, ambil I total. Nah, jadi kalau V totalnya kan 9. I totalnya tadi 2. Berarti ini 18 watt. Nah, ini rumus daya ya. Ini rumus daya. Ini tinggal masuk rumus saja. Ini maksud Bapak supaya bisa menggunakan rumus ini. Jadi V sama I kuadrat R, kuat arus dikuadratkan dikali hambatan, atau potensial dikuadratkan dibagi hambatan, atau potensial dikalikan dengan kuat arus. Yang C, berapakah energi? Yang D ya, berapakah energi? Kita tahu P W per T, atau W itu cukup P kali T. Nah, boleh begitu. Jadi kalau seandainya ini dikali dengan T semuanya, dia jadi W, karena energi itu bergantung kepada
waktu. Jadi bisa ini menjadi I kuadrat R ini kali T, bisa ini V kuadrat per R dikalikan dengan T, bisa ini VIT. Nah, itu energi. Tapi yang cocok kita pakai ini saja karena daya sudah ada. Jadi kalau gitu energi itu bergantung pada waktu. Berarti dayanya tadi adalah 18 watt. Ditanyanya berapa energi selama 2 menit. Berarti supaya dia joule, jadikan detik, berarti 2, 1 menit itu kan 60 detik, berarti kali 60. Berarti ini sama dengan 18 dikali 12 dikali 10 atau 120 sama dengan 216 atau 2160 joule. Nah, ini energi yang terpakai. Atau 2000 ya, 2160 joule. Nah, itu energinya selama 2 menit. Nah, ini energi yang terpakai. Kemudian yang E, berapa muatan yang mengalir dan banyaknya elektron. Nah, kita tahu bahwa biang kerok listrik itu ada akibat muatan. Jadi begitu dia dihubungkan dengan sumber tegangan, maka pada rangkaian ini mengalirlah muatan listrik. Kalau sudah mengalir muatan listrik, maka kita sebut listrik itu ada. Nah, ini sekarang pertanyaan berapa muatannya? Nah, kita tahu rumus muatan itu I per T, ini rumus dasar. Sehingga kalau nanti Q, I kali T. Nah, jadi I-nya I total. I total tadi 2. Nah, selama 2 menit. Berarti kali 120. Berarti ini 240 kolom. Inilah banyaknya muatannya. Ya, ini besar muatannya maksudnya ya. Itulah besar muatan yang muncul akibat rangkaian tertutup ini karena sudah ada I, sudah ada V, sudah ada R. Berarti muatan sudah mengalir. Itu nama rangkaian tertutup. Dan berapa banyaknya elektron? Nah, jadi banyak elektron itu N Q per E. Ingat ya, ini besar muatan. Yang E itu muatan 1 elektron. Muatan 1 elektron itu sudah dibahas dulu pada listrik statis, yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Jadi ini kolom, ini kolomnya habis, sehingga nanti dalam bentuk jumlah. Sehingga hasilnya boleh kita buat ini 12 per 16 kali 10 pangkat. Ini kan boleh kita buat ini pangkat 20 naik ke atas pangkat 21. Karena kalau bikin 16 ini pangkat min 20. Min 20 nih kata 20. 20 sama 10, 21. Kemudian nih sama-sama kita bagi 4. Ini bagi 4 dapat 3. Ini bagi 4 dapat 2. Berarti ini 1,5 10 pangkat 21 buah elektron. Nah, ini kira-kira ya. Atau inilah banyaknya elektron yang mengalir pada rangkaian selama 2 menit. Akibat elektronnya ada, maka dia punya arus, dia punya potensial, dia punya daya, dia punya energi. Nah, kira-kira begitu. Oke, inilah contoh pemakaian soal konsep-konsepnya. Bagaimana cara menyelesaikan kalau rangkaian itu berbentuk jembatan Weinstein namanya. Ini permasalahan yang ketiga. Jadi mungkin video ini bisa diulang-ulang kembali. Bagaimana memahami konsep tentang jembatan Weinstein. Jangan lupa subscribe video ini. Kalau perlu diberi komen, ya, diberi komentar, ya, supaya bisa diperbarui atau ada yang kurang, bisa diberikan komentar yang kurang jelas, diulang-ulang supaya nanti mengerti pada rangkaian ini. Oh, oke. Selamat mempelajari video ini. Fisika itu asik.